Pak. Ya. Jadi pertemuan kelima dan keenam, ya, dua pertemuan nanti itu kita akan bahas mengenai ya uji hipotesis. Uji hipotesis yang di Statmat juga ada, di Medstat juga ada, ya. Nah, uji hipotesis ini pertemuan 5 dan 6. Ya, berarti sekarang dan yang akan datang gitu. Nanti pertemuan ketujuh itu masih ada tentang MANOVA dan mungkin akan ada MANOVA ya. Dan mungkin kita akan ada tugas atau kuis nih ya, yang pertemuan ketujuh. Ya, sekarang kita 5 dan 6 dulu. Tapi yang 7 nanti itu sifatnya memang akan dinilai gitu ya. Kalau itu sebuah kuis berarti itu kuisnya akan dinilai. Nah, yang uji hipotesis yang akan dibahas di pertemuan 5 dan 6 itu diantaranya yang pertama adalah uji hipotesis, uji satu populasi ya, uji hipotesis untuk apa? Untuk apa? Satu populasi. Ya. Nah, uji hipotesis untuk satu populasi diantaranya adalah uji ya satu vektor rata-rata. Ya. Nah, nanti yang kedua adalah uji ya uji eh, eh, vektor rata-rata. Nah, ya, vektor rata-rata data berpasangan, data berpasangan. Kemudian yang ketiga adalah nanti uji pengukuran berulang, ya, uji vektor rata-rata untuk pengukuran berulang. Ini masih kita bicara satu populasi pengukuran berulang atau repeated measure, ya. Nah, kemudian yang kedua nanti kita akan bicara uji hipotesis ya untuk apa? Untuk dua populasi. Ya. Dua populasi yang independen ya. Dua populasi independen. Di sini akan ada asumsi bahwa ragam 1 itu sama dengan populasi ragam 2. Ragam populasi kedua. Yang kedua, kalau ragamnya tidak sama asumsinya. Ragam populasi antar kedua populasi itu tidak sama. Jadi ya semacam ini nanti yang akan kita bahas di dua pertemuan ya. Atau satu pertemuan kalau selesai nggak apa-apa ini ya. Ya kan? Kalau ini satu pertemuan sekarang ini kita selesai nggak apa-apa. Kita lihat saja ya. Nah, sebelum masuk ke uji hipotesis, kiranya perlu disampaikan di sini di materi ini lebih detail ya. Di materi ini lebih detail. Saya buka di ini saja di sini ya. Saya buka di bukan di situ ya, harusnya di saya tutup dulu ya. Nah, saya tutup dulu. Bentar. Saya mesti buka di supaya bisa dicoret-coret ya. Ini. Nah, harusnya ini bisa dicoret. Ini kenapa nggak bisa dicoret ya? Ini harusnya bisa di draw nih. Di draw ini ada nih harusnya. Ini nggak bisa ini. Sehingga nggak bisa nyoret-nyoret nih. Ya. Biasanya bisa dicoret-coret. Ada yang tahu solusinya ini? Biasanya bisa dicoret-coret dengan mengklik draw ini ya. Atau ini ya. Sekarang malah nggak bisa. Oke. Ya, di sini kalian bisa baca ya, baca intinya kalau dibaca saya yakin bisa dipahami ya. Jadi kalau distribusi normal multivariat itu kan punya P variat yang saling berkorelasi ya. P buah variabel yang saling berkorelasi atau minimal ada yang berkorelasi di antara beberapa variabel itu. Kalau ada yang tidak berkorelasi, misalnya kita punya
3 variabel ya gitu ya, ada satu yang tidak berkorelasi dengan variabel lainnya, itu tidak apa-apa. Yang penting di matriks kovariannya itu ada posisi apa? Posisi covariance. Jadi yang membedakan dengan apa? Analisis univariat adalah ketika matriks covariance-nya itu untuk komponen covariance itu dianggap 0 gitu. Nah, karena kita menggunakan multivariat ya, maka parameter yang akan terlibat dalam analisis multivariat itu akan lebih banyak ya, akan lebih banyak dibandingkan dengan univariat ya. Misalnya kalau apa variabelnya ada sebanyak P ya, ada sebanyak P, maka parameter yang akan diduga di analisis multivariat itu sebesar ya setengah kali P plus 3. Jadi akan ada sebanyak, kalau 10 berarti setengah kali 10 ditambah 10 tambah 3. Berarti 10 tambah 3, 13, 13 kali 5. Ya, 13 dikali 5 adalah 65. Gitu ya. 65 parameter yang akan dianalisis, akan dilibatkan dalam analisis multivariat. Apa saja rinciannya? Yaitu adalah sebanyak P rata-rata, kemudian P varians, dan kombinasi P2 covariance. Jadi ini yang membedakan. Kalau di analisis univariat itu hanya P rata-rata dan P varians. Ya, hanya P dan P saja, hanya ada 2 P. Nah, kalau sekarang ada ditambah lagi kombinasi P2. Ini posisinya ada di mana ini? Di off diagonal matrix covariance ya. Di off diagonal matrix covariance. Sehingga ini yang lebih banyak ya, menyebabkan analisisnya lebih banyak variabel yang dilibatkan ya. Jadi kalau hanya univariat itu hanya P plus P saja, tapi kalau multivariat itu ada tambahannya ini ya, P kombinasi P2 ini. Ini yang menyebabkan lebih banyak. Yang awalnya kalau univariat hanya 20, dia menjadi 65 gitu ya. Gitu. Nah, ini kalian baca saja ya. Ini akibat-akibatnya kalau kita ya analisis multivariat itu digunakan secara univariat. Itu akan ada akibatnya. Pertama, ya penggunaan uji univariat akan meningkatkan kekeliruan jenis 1 atau jenis alfa. Jadi alfanya akan meningkat. Nah, ini sebagai contoh di sini. Ya, yang alfanya adalah awalnya 0,05. Ya, kalau kita menggunakan univariat itu berarti kan sebanyak P variat ya. Ya, sebanyak P variat. Nah, kalau P-nya itu ada 10, maka kita akan mendapatkan ya harus dikalikan kan peluang yang dianggap saling bebas kan, kemudian dikalikan peluangnya. Jadi 1 min 0,95 pangkat 10. Awalnya 0,05 menjadi 0,4 kan gitu. Jadinya alfanya semakin besar. Nah, ini kan. Nah, ini kan kalau alfanya 0,4 kan besar ya, besar sekali. Yang harusnya 0,05 itu sampai 0,4 gitu kan. Jadi akibat kita menggunakan analisis univariat ya. Tapi kalau kita menggunakan analisis multivariat itu tetap akan bertahan di taraf alfa 0,05 ya 0,05 ya yang akan digunakan. Yang kedua akibatnya adalah ya tentu kita akan mengabaikan korelasi antar variabel itu. Ya. Sedangkan di multivariat itu diakomodasi ya, diakomodir ya korelasinya. Ya. Nah, akibatnya juga nanti daerah penolakan juga akan berbeda gitu ya. Daerah penolakan H0 itu berbeda. Ya, nanti akan ada ilustrasinya. Nah, kemudian yang keempat ini ya, uji multivariat itu lebih kuasa dibandingkan dengan univariat. Dalam arti power of test-nya lebih besar. Power of test itu kalau di StatMat itu adalah 1 min beta itu ya. Beta adalah kesalahan jenis kedua, di mana kesalahan menerima H0 yang seharusnya H0 itu adalah salah, ya kan ya, harusnya H0 itu salah. Menerima tapi harusnya salah. Kebalikan dari alfa, alfa itu menolak yang harusnya benar. Nah, ini beta itu adalah menerima H0 ya, yang seharusnya H0 itu adalah salah. Sehingga power of test-nya 1 min beta.
Nah, dalam uji multivariat itu satu min betanya itu besar gitu ya. Ini sudah mulai satu vektor rata-rata, tapi ini nanti saya akan berikan di sesi yang berbeda. Jadi saya ingin tunjukkan di sini ya. Di mana ini? Ini pendahuluan, ini masih pendahuluan ya. Memang saya nanti akan sampaikan khusus ya. Mudah-mudahan ada di sini. Nah, ini yang saya mau sampaikan di sini nanti. Sketsa ini. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada kalian. Bahayanya kalau kita menggunakan apa namanya analisis univariat pada variabel-variabel yang seharusnya ada analisis secara multivariat. Ini nggak bisa dicoret masalahnya ya, nggak bisa dicoret di sini. Nah, kalau analisis univariat itu daerah ya daerah apa ini namanya daerah terimanya itu ada di kotak ini ya, ada kotak ini. Ya, daerah di kotak, daerah terimanya ya. Nah, sedangkan daerah di luar kotak ini itu daerah tolaknya univariat. Ya, kalau kita satu variabel ini di mendatar ini X1, kemudian dia apa ini vertikal adalah X2 atau Y2, ya ini Y2 ini Y2 ya, Y atau X nggak apa-apa. Nah, ini kalau dibuat apa namanya daerah penolakannya kan dibuat seperti ini. Ini wilayah kritis ya sebelah sini. Ini wilayah kritis sebelah sini. Ini kalau dibuat normal begini. Ya, ya artinya yang di dalam wilayah kritisnya antara wilayah kritis ini adalah daerah terima H0. Nah, kalau itu kemudian di matchingkan dengan variabel berikutnya, ini juga punya sebaran normal seperti ini, maka akan titik temunya akan di sini. Jadi kalau ini dibuat dihubungkan dengan suatu garis semuanya akan membentuk kotak. Nah, kotak ini adalah daerah terima H0 untuk ya variabel Y1 dan Y2 secara univariat. Tetapi kalau secara multivariat kita tahu kemarin ya bahwa daerahnya itu di dalam eksponensialnya itu membentuk elips ya. Membentuk elips ini square distance-nya itu membentuk elips. Ada sumbu mayor, ada sumbu minor karena ada korelasinya. Ya, gepeng begini karena ada korelasi positif di sini. Akibatnya apa? Daerah terima di multivariat itu di wilayah elips. Sementara yang di luar elips itu adalah daerah tolaknya. Nah, ini akan ada perbedaan. Ketika misalnya ada suatu data di sini ya, sampel, ingin diuji apakah sama dengan suatu rata-rata ya, populasi ya, ini uji satu vektor rata-rata, maka sampel yang ada di sini akan cenderung ditolak ketika diuji secara univariat. Akan cenderung ditolak ketika diuji secara multivariat karena di luar elips. Tetapi akan diterima di saat uji univariat karena di dalam kotak. Jadi yang ini adalah split artinya perbedaan, wilayah perbedaan di sini. Di mana multivariatnya ditolak tapi univariatnya diterima. Jadi kalau ada di sini kan kesimpulannya jadi berbeda. Kecuali ada di sini di dalam ya. Baik secara multivariat maupun univariat sama-sama menerima ya, atau gagal tolak H0 gitu ya. Tapi kalau di sini juga akan berbeda ya. Univariatnya menolak tapi multivariatnya menerima. Tapi bagaimanapun juga wilayah terimanya itu ya selisihnya tetap lebih besar ya di univariat. Jadi univariat itu cenderung menerima. Ya, univariat itu cenderung menerima. Kalau multivariat itu lebih ketat dia, ya lebih sulit untuk diterima. Ya. Ya, itu berarti seleksinya lebih ketat gitu ya, lebih ketat. Ibaratnya kalau masuk SMA ya yang secara univariat ini SMA yang biasa-biasa saja gitu ya. Multivariat ini SMA yang unggulan gitu ya. Jadi untuk masuk itu agak sulit gitu ya. Nah, ini kalau gitu ya. Yang biasanya ditolak di multivariat itu diterima di univariat gitu. Nah, jadi sebaiknya kesimpulannya adalah sebaiknya ketika kita menganalisis dua variabel ya, dua variabel yang punya korelasi, misalnya ini adalah uji vektor rata-rata ya, sebaiknya gunakan multivariat yaitu itu sebagai pengantarnya. Nah, sekarang kita masuk ke sini.
Ya, masuk ke yang pertama ini. Ini adalah uji hipotesis untuk satu populasi yang kita mulai dari yang uji satu vektor rata-rata. Jadi uji ya satu vektor rata-rata untuk satu populasi. Ya, oke. Nah, tentu yang namanya vektor ya, yang namanya vektor berarti ujinya adalah apakah H0 itu apakah mu ya itu sama dengan mu 0. Nah, mu 0 ini suatu nilai. Ini suatu nilai. Berarti apakah mu sama dengan mu 0? Di mana mu itu ya, mu itu sama dengan mu 1, mu 2 sampai mu P. Ya, ukurannya P kali 1. Sebanyak variabel. Kalau variabelnya 2 ya 2. Ya, 2 kali 1 ya. Sedangkan mu nolnya ini adalah mu nolnya adalah suatu besaran, suatu nilai. Ya bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ini mu 01, mu 02 dan seterusnya. Ini bisa suatu nilai ini. Ya, nilai ini ya. Nah, mu 01, mu 02 dan seterusnya sampai mu 0P. Ini nilai. Misalnya 5, 6, 10 dan sebagainya. Ya. Nah, waktu di MedStart dulu itu uji itu bukan satu vektor, bukan vektor keseluruhan, tapi ujinya adalah uji rata-rata gitu ya. Maka H1-nya ya itu tidak sama dengan mu 0 kan gitu. Ya, kalau di Kalau di univariat itu adalah ujinya kalau di univariat itu ujinya apa? Ujinya apakah mu sama dengan mu 0 gitu. Ya, bukan vektor gitu ya. Dan H1 tentunya adalah mu tidak sama dengan mu 0. Ya, bukan vektor. Nah, karena kita menggunakan data sampel, maka kita menggunakan estimator dari mu. Estimatornya adalah X bar gitu ya. Estimatornya adalah X bar. Nah, kalau di univariat dulu, di univariat itu dibedakan antara sampel besar atau matrik ragamnya tidak diketahui. Ya. Jadi di sini pun sama, di sini pun uji vektor rata-rata di mana ya ini masih dibelah jadi dua nih. Dia itu adalah ragamnya diketahui atau matrik ragam populasinya tidak diketahui. Ya, kalau ini ragam diketahui, maka digunakan uji yang namanya adalah uji Z kuadrat. Ini adalah setara dengan K square. Kalau ini tidak diketahui, maka digunakan T kuadrat. Yang nanti ini bisa didekati dengan uji F. Bisa didekati dengan uji F. Ya, gitu ya. Tapi nggak sama persis ini. Nanti ada penyesuaiannya. Ya, gitu ya. Nah, yang pertama dia kalau ragamnya ini mana ini ya? Di mana di sini adalah ragamnya diketahui. Ya, ragamnya diketahui. Gitu. Ya, ragamnya diketahui. Nah, kita ke univariat dulu. Ya, ke univariat dulu ya. Yang sigma kuadratnya diketahui tentunya ya. Berarti ujinya uji apa ini? Uji Z. Kan uji Z. Di mana Z itu adalah sama dengan apa? X bar ya. X bar ini adalah estimatornya. X bar min mu 0 ya dibagi dengan sigma ya. Nah, nanti ini akan dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan Z tabel. Nah, Z tabel atau Z alfa per 2 biasanya ya. Nah,
Nah, ini kemudian akan dikembangkan ke uji satu arah, ya, uji arah kanan, arah kiri. Kalau ini adalah uji dua arah. Yang seperti ini berarti adalah uji dua arah ini Z alfa per 2. Nah, sekarang kalau mau dibandingkan uji satu arah kanan, maka ya ini jadi Z alfa, ya, yang kanan, tapi Z alfa. Kalau yang kiri berarti men Z alfa. Ya, misalnya kalau alfanya 5%, berarti apakah nilai Z jadi lebih besar dari 1,645? Kalau uji sebelah kiri berarti apakah lebih kecil dari min 1,645 gitu ya. Itu ngulas saja, itu nggak perlu dibahas di sini ya. Itu ngulas saja ya. Ya, gitu. Nah, ini kalau menggunakan apa namanya? Univariat. Nah, karena kita menggunakan multivariat, jadi ini univariatnya ini aja dibuat apa ya? Dibuat ini aja sebagai mirror gitu ya, sebagai kaca spion saja ya, kaca spion saja. Nah, sekarang kita bermain di vektor gitu ya. Kita bermain vektor. Kita tahu bahwa X bar itu adalah penduga tak bias untuk ya, ini adalah unbias. Ini tentunya adalah vektor rata-rata. Ya, kali ini enggak vektor ya. Ya, unbias estimator untuk mu. Ya, jadi kita akan gunakan di sini X bar. Nah, karena dia itu ya, kalau univariat itu sederhana saja X mengikuti normal mu sigma kuadrat gitu ya. Kalau di multivariat tidak bisa sederhana ini. Di multivariat itu datanya X-nya yang ukurannya adalah P kali 1 atau N kali P. Kalau struktur data aslinya N kali P ya. Tapi kalau dibuat variabelnya berarti P kali 1 ya. Silakan. Yang penting tidak bingung. Itu mengikuti apa? Multivariat normal ya, dengan mu ragam gitu loh ya kan. Yang ini tidak sigma kuadrat lagi tapi berupa matriks ragam. Yang ini asumsinya diketahui ya. Tidak usah bingung ya. Kak, saya ke sana kemari nggak usah bingung ya. Nah, jadi ini nggak bisa lagi digunakan cara seperti ini karena ini menggunakan normal multivariat ya. Sehingga apa? Sehingga kita harus menyesuaikan ya. Kita tahu bahwa ya bentuk ini itu kalau dibuat apa namanya? Dibuat apa itu namanya? Kalau ini di kuadratkan ya, ini Z kuadrat ya, itu Z kuadrat itu akan Z kuadrat ya. Kalau di univariat ya, tulis di sini nggak ya? Supaya nggak usah saya tulis tapi tahu ya, saya ngomong ya. Ini langsung kita gunakan ya, bahwa kemarin disimbolkan dengan C kuadrat atau D kuadrat ya. Boleh saja D kuadrat ya, skor jarak gitu ya. Itu adalah apa? X bar vektor dikurangi mu vektor ya. Mu 0 tentunya ya. Ya mu 0 ini mu 0 tapi vektor ya. Nah, transpose ya kan. Ini sigma inverse ini lagi X bar min mu 0 ya kan. Sorry, ini ada perakar N ya. Ini perakar N ini ya. Karena ini sebaran dari X bar itu adalah X bar, ini X ya. Ini X bar itu adalah normal mu sigma kuadrat per N. Jadi Z-nya harus sigma per N, sigma per akar N gitu ya. Akar dari sigma kuadrat per N itu sigma per akar N. Ini mu 0 juga. Ya, ini adalah di sini ada kali N. Ya, ini ada kali N. Nah, N sebenarnya itu di dalam sini itu seper N gitu ya, seper N. Tapi seper N-nya di inverse jadi N di sini. Nah, ini tuh adalah mengikuti K square. K square P dan K square P ini. Ya, ini K square P. Apakah ada alfanya? Nanti dulu. Ya, nanti dulu. Ya, nanti dulu. Ini adalah mengikuti K square P. Ya.
Ya, oke ya. Di sini chi-square P. Kita sudah mendapatkan di sini. Kalau ini itu mengikuti apa? Normal 0, 1. Nah, normal standar gitu ya. Ini mengikuti normal 0, 1. Normal standar yang Z ini. Kalau ini atau Z kuadrat, tapi Z-nya pakai multivariat atau D kuadrat, itu adalah mengikuti chi-square P. Nah, di sini ini saya pindah. Halo, pada ngantuk nggak? Enggak kan? Nah, masa pagi-pagi pada ngantuk? Ini betul-betul saya urai ya, supaya nyambung gitu ya. Kalau saya udah kamu pelajari selesai ya. Saya selesai tanggung jawab saya udah ngasih materi, pelajari ya. Kamu belajar ya, udah kan gitu. Ya tapi kan ada mahasiswa yang bingung gitu. Kalau dikasih materinya begitu langsung bingung dia kan. Nah, ada juga yang nggak bingung. Nah, ada juga di antara mahasiswa itu yang nggak bingung, dia sudah tahu gitu ya. Artinya cerdas dia. Ya, cerdas itu ada gitu. Tapi juga ada yang harus diterangkan seperti ini. Wong diterangkan aja nggak paham gitu, apalagi nggak diterangkan kan gitu ya. Tapi nggak di kelas ini ya, nggak di kelas ini, di kelas lain. Diterangkan saja nggak paham gitu ya, ya kan. Nah ini chi-square P. Maka eh, H0 ini ya, H0 ini akan ditolak. H0 akan ditolak dengan alfa tertentu ya, dengan alfa tertentu. Tertentu ini bisa 5%, 10% ya. Dengan alfa tertentu H0 ditolak jika ya, jika nilai Z kuadrat ya, ini saya misalkan ini Z kuadrat itu ya, ini Z kuadrat, Z kuadrat lebih besar daripada chi-square P, alfanya masuk sini gitu ya, alfanya baru masuk sini. Dengan alfa tertentu H0 akan ditolak jika Z kuadrat lebih besar dari chi-square P alfa ya, alfanya masuk sini. Bagaimana ngelihatnya? Lihat di tabel chi-square ya, lihat di tabel chi-square gitu. Sebaliknya kalau kurang dari ini lebih besar. Kalau kurang dari saya cenderung kalau kurang dari sama dengan chi-square P ya, dia akan tidak ditolak. Jadi kalau di bukunya Johnson ini kita lihat ya. Kita lihat di sini. Di sini ya. Oke, ya. Ini dia juga menghubungkan dengan apa namanya, dengan univariatnya ya. Ini univariatnya. Nah, sama ya tadi. Oke. Ini kemudian dia multivariatnya. Nah, kalau yang diterangkan di Johnson ini adalah sigmanya tidak diketahui. Ya, sigmanya tidak diketahui. Nah, ya. Oke. Ini juga bisa kemudian ya, yang di Johnson itu dia yang ini sigmanya tidak diketahui. Ya, sigmanya tidak diketahui sehingga apa? Sehingga harus diduga dengan S. S ini adalah unbiased estimator untuk untuk sigma. Jadi karena ini tidak diketahui, maka diganti dengan S. Ujinya jadi bukan Z kuadrat, tapi adalah T. Ya, T. T kuadrat. Oke, jadi kita sampai sini ya, insya Allah paham. Jadi ini akan digunakan uji chi-square kalau sigmanya diketahui. Maka perhatikan itu sigmanya diketahui atau tidak. Dari mana Pak diketahui Pak? Ya kalau di soal diketahui. Atau kalau bisa dari penelitian terdahulu misalnya. Ya ragamnya dari penelitian terdahulu. Ya dari populasi yang sudah diketahui. Ya.
Nah, kenyataannya sulit ini diketahui ya. Kenyataannya sulit diketahui. Sehingga kemudian ya, kemudian apa? Kemudian jika ya sigmanya ini ada tanda ininya, ada tanda pagarnya. Jika kemudian sigmanya tidak diketahui, tidak diketahui, maka digunakan S untuk menduga sigma. Sehingga bentuk ujinya adalah kalau H0-nya sama, H0-nya sama ya. Datanya juga sama ya. X bar juga unbiased estimator untuk mu ya. Maka kemudian alfa tertentu dengan alfa tertentu ya, H0 akan ditolak jika ya T kuadrat. Nah, T kuadrat ini adalah mengganti sigma jadi N, jadi S gitu ya. Ini kan berarti bisa ditulis lagi N, X bar, min mu 0, S inverse, ini matriks ya, ukurannya P kali P ya, S inverse, apa ini, transpose X bar, min mu 0, ya, udah ya. Jika T kuadrat lebih besar dari apa? Dari ini, dari kalau ini enggak salah adalah N-1P dibagi N-P FP N-P alfa gitu ya. Ya ini ditolak. Sebaliknya kalau dikurang dari ini ya berarti diterima gitu. Ya. 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 Kita cek ya, kita cek di bukunya Johnson apakah N-1P dibagi N-P ya. Cek. Oh ya benar. Ini ya. P N-P alfa. Oke. Ya. Nah, kemudian ingin dipastikan di sini sudah bisa menghitung satu persatu. Artinya apa? Kita dalam hal ini apa? Kalau ingin menguji satu vektor rata-rata, yang kita hitung apanya yang kita hitung? Jadi yang kita hitung adalah X bar vektor ukurannya P kali 1. Cara ngitung X bar tahu kan? Tahu. Ya. Ya, tahu. Gimana kemarin cara ngitung X barnya? Per N kali X transpose ya di 1. Gini kan? Iya enggak? Lupa ya? X-nya X data ini. Ya. Gitu. Ini harus dihitung dulu. Setelah ngitung X bar, ya, setelah ngitung X bar, jadi kalau ada data gampang. Kecuali diketahui rata-rata langsung. Nggak perlu ngitung seperti ini ya. Tapi kalau misalnya diketahui datanya ukurannya dikasih data set ya di Excel gitu ya. Misalnya soalnya itu dikasih data set di Excel gitu ya. Ukurannya kok 200 kali 30. Ngeluh kamu kalau cari satu-satu. Cari ratanya satu-satu ngeluh ya. Pakai matriks gini langsung set jadi. Kalau kamu nyari rata-rata tiap variabel 30 kali nyari. Habis waktunya. Ya, X ukurannya 200 kali 30. Cari rata-ratanya. Berarti rata-rata kan ukurannya X bar itu ukurannya 30 kali 1. Kalau kamu manual, capek ya, habis waktunya. Cara matriks sekali untuk berapapun X. Ya kan? Tinggal Anda buat matriks X-nya, bikin vektor 1, per N dikalikan X transpose kali vektor 1. Udah jadi rata-rata vektor rata-rata sampel. Yang ini nanti untuk menduga X mu ya. Ini tadi untuk menduga mu tadi. Nah, kemudian yang diketahui apa? Ini tentu adalah mu nolnya adalah diketahui.
diketahui ya, mu nolnya diketahui. S-nya dicari dong, S-nya. Ya, jadi apa X bar tadi sama dengan saya ingin pastikan bisa menghitung satu-satu. Super N, X transpose, di mana tadi X itu ukurannya adalah N kali P gitu ya, datanya. Ya, udah tahu sendiri itu X N kali P itu seperti apa. Ini ditranspose dikali vektor 1. Nah, nanti vektor 1 ukurannya N kali 1. N kali 1. Dapat. Kemudian S. S apa S? S ya adalah super N-1, ya kan? Nah, Anda kan X bar yang ini. X bar yang tapi Anda kemudian harus ngitung X bar. X barnya ini apa? Sama dengan apa ini X barnya? Sama dengan ini kan P kali 1 ya. Jadi 1 vektor 1 kali X bar. X bar yang didapat dari sini. Untuk dapat X bar. Ya. Ya ini. Kemudian ini S. X min X bar. Ya transpose. Nah, dapatlah S. Pak, gampang kok Pak. Ya, pakai min X gitu ya. Min X akan dapat, belum tentu ya, harus dipakai cara apa tuh namanya apply ya, pakai function apply boleh. Itu pakai function tapi yang manualnya seperti ini. S itu adalah ini. Kalau dipakai function conv X itu udah jadi S. Oke, kalau begitu. Ya. Nah, kalau udah dapat X bar S, maka Anda hitung T kuadratnya. Tentu N-nya diketahui, ya X vektornya dikurangi mu nolnya diketahui, mu nol itu diketahui, karena ingin menguji apakah mu ya apa ini mu itu vektor mu itu sama dengan mu nol ya. Ini S inverse X min mu nol tadi. Nah, ini ada, ini diketahui, ini dicari. Tentu ini bisa dihitung. Nah, kemudian Anda bandingkan ya, bandingkan dengan apa tadi? N-1P per N-P dikalikan F tabel P derajat bebas, N-P derajat bebas 2 dan alfa. Ya, bandingkan dengan ini. Dengan alfa tertentu ya, ini akan ditolak kalau T kuadratnya lebih besar dari F. Dari nilai ini. Nah, kalau ditolak, jika H0 ditolak, maka minimal ada ya. Minimal apa? Ada apa? Minimal ada salah satu apa? Salah satu mu I ya. Mu I itu tidak sama dengan mu nol I. Di mana I 1 sampai P. Maksudnya ya tadi mu itu kan ukurannya P kali 1. Jadi salah satu itu tidak sama, itu H0 pasti ditolak. H0 akan diterima kalau semuanya sama. Jadi misalnya mu itu apakah sama dengan mu 0 gitu ya. Itu syaratnya adalah mu 1, mu 2 sampai mu P. Ini kan vektor nih, ya, vektor. Itu semuanya sama dengan mu 01, mu 02 sampai mu 0 P. Ini kan H0-nya tadi gitu ya. Jadi semua sama. Kalau semua sama, itu H0 gagal ditolak. Nah, kalau ada salah satu saja, kalau ada salah satu saja, ini apa tadi? Mu, ya. Ada salah satu saja yang tidak sama, entah di satu ini tidak sama, yang lainnya sama.
maka tetap ditolak. Ya, gitu ya. Nah, jika H0 ditolak, maka minimal ada salah satu mu I yang tidak sama dengan mu 0I. Ya, entah di mana. Ya. Kemudian yang koma ya, yang harus dicek dengan melihat confident intervalnya. Nah, harus melihat confident intervalnya untuk masing-masing mu I. Nah, gitu ya. Harus dicek ini confident intervalnya masing-masing. Kalau ada 3 ya cek satu-satu. Gitu. Kalau apa? Kalau keputusannya ditolak. Tapi kalau keputusannya gagal tolak atau H0 diterima, nggak perlu dicek dengan ini. Nggak perlu. Untuk apa dicek? Ya, nggak perlu. Tapi kalau ada yang ditolak, kan pertanyaannya yang mana yang tidak sama? Apakah yang 1, 2, atau yang sekian? Pertanyaannya itu nggak terjawab kalau tidak dilihat confidence intervalnya. Ya, sehingga untuk melihat confidence interval ini itu ada 2. Ada menggunakan simultanus confidence interval. Ada yang kedua adalah menggunakan Bonferroni confidence interval. CI ya, Bonferroni CI. Ada 2 cara melihat confidence interval, itu pakai simultanus confidence interval atau pakai Bonferroni confidence interval. Ya, gitu cara. Jadi untuk apa sih ngecek confidence interval? Ya, untuk mengetahui mana di antara ya mu ini yang tidak sama dengan mu 0. Mana? Ya, karena vektor tadi kan ujinya kan satu kesatuan, satu gelondong gitu ya, satu segelondong gitu ya. Ini P kali 1. Kita nggak tahu kalau tidak dicek satu-satu. Cara ngeceknya adalah dengan melihat confidence interval. Nah, confidence interval itu ada 2 caranya, itu simultaneous confidence interval dan Bonferroni confidence interval. Oke, kalian bisa lihat di materi slide-nya ya. Saya sampaikan dengan cara saya sendiri. Nanti kalian belajar lagi di slide-nya boleh. Atau ini direkam kan ya, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita ke simultaneous confidence interval atau SCI, simultaneous confidence interval. Ya, simultaneous confidence interval itu ya dengan alfa tertentu tadi kan, dengan alfa tertentu, maka peluang dari ya dari X bar ya X bar I ya X bar I ya apa ini plus minus ya plus minus plus minus apa ini C ya akar dari N-1 kali P bagi N-P F ya F alpha itu sama dengan sama dengan 1 men alpha gitu ya. Untuk setiap mu I. Berarti ini untuk setiap mu I, variabel ke I 1 sampai P. Jadi dicek satu-satu. Nah, C itu apa C? C itu adalah akar dari ini. C adalah akar dari ini. Di bukunya, coba cek di bukunya siapa? Bukunya Johnson ya. Cek di bukunya Johnson. Itu alpha ya. Kita lihat bukunya Johnson. Di bawah itu, di bawah. Udah sampai bawah. Halo, masih pada nyimak enggak? Nyimak, Pak. Nyimak, Pak. Oke. Nah, ini confidence interval tadi yang saya bilang. Simultaneous confidence interval. Nah. Saya langsung ke sini ya.
sini. Ini regionnya. Ini simultaneous confidence interval yang saya maksud tadi. Oke. Nah, ini pakai ASA. Nah, ini ya, N-1 N-1 kali P per N-P FP N-P alfa akar S11 per N. Akar S11 per N. Ya, berarti yang ini dikoreksi ya. Yang ini C ini adalah akar SII dibagi N. Oke, ya nggak apa-apa. Namanya supaya dengan bahasa yang mendekatkan kepada kalian kalau dengan bahasa buku kan bertele-tele dia kan. Ini akar SII per N. Kalau akar SII per N bisa akarnya jadi 1. Ya. Bisa akarnya jadi 1 atau dipisah juga nggak apa-apa nih. SII per N. S-nya apa ini S? SII itu adalah komponen ragam dari matriks S. Ya, SII adalah komponen ragam dari matriks S. Ada S11, S22, ya. Misalnya kalau ingin menguji mu1 ya. Mu1 ini untuk mencari confidence interval mu1, maka ya kita akan cari peluang bahwa X per 1 tentunya ya, X per 1. Sorry, ini bukan vektor, tapi ini adalah sudah, kalau udah ada I-nya nggak vektor lagi ya, tapi dia adalah bukan vektor ya. Dihapus ini bawahnya ini ya. Ini yang kalau nggak paham vektor matriks mah dicampur-campur gitu ya. Nah, nggak boleh ya. Nah, ini untuk mengecek mu1 berarti X per 1 berarti rata-rata yang pertama, variabel pertama ya plus minus ya akar dari S11 dibagi N ya dikalikan dengan akar tadi N-1 P dibagi N-P F. Ini P derajat bebasnya N-P alfa gitu ya. Itu sama dengan 1 min alfa. Jadi alfanya 5%. Maka ini jadi peluangnya adalah 95%. Ini sini confidence intervalnya. Nah, plus namanya plus minus itu kan berarti ada minimum maksimumnya. Ada minimum maksimum. Jadi kalau minimum maksimumnya ini ya, melewati mu 0, maka maka sama gitu. Kalau tidak melewati mu 0, maka tidak sama. Paham enggak? Ya. Jadi kalau ini nanti akan berupa interval kan? Interval ini plus minus kan interval ya. Interval ini. Kalau ditulis lengkap kan panjang ini X1 bar min. Ini kurang dari mu1, kurang dari apa? Ini lagi X bar 1 bar plus. Jadi gitu kalau bentuk itu. Kalian harusnya udah bisa gitu ya, harusnya udah bisa. Memahami bentuk confidence interval seperti ini. Ya, ini artinya apa? Sekali saya tulis ya, nggak apa-apa ya. Nanti berikutnya saya nggak tulis lagi. Salah, ini nggak ada ininya, nggak ada bawahnya ya. Nah, ini X per 1 ya kan min akar dari S11 per N ya kan, akar dari taruhlah ini tulis lagi ya, ini tulis lagi di sini ya. Nah, ini kurang dari mu1 kurang dari apa, X1 bar plus akar S11 per N akar ini tadi, terus ini lagi itu sama dengan 1 min alfa. Oke. Ya, di min 1. Jadi kalau intervalnya ini nanti akan menjadikan daerah interval. Jadi intervalnya itu adalah, jadi confidence intervalnya itu jadi apa?
begini, ya ini dan ini. Kalau ini melewati mu0, ya, jika ini melalui atau melewati mu0 i, mu01 ya, contohnya mu01, maka ya, maka dikatakan bahwa mu1 sama dengan mu01 jika melalui mu01. Misalnya apa Pak? Misalnya kalau confidence intervalnya itu ketemu ya 2 sampai 5 gitu ya. Sementara mu0-nya 4 misalnya ya. Misalnya mu0-nya 4, mu01-nya. Berarti 4 itu kan di antara 2 sampai 5. Maka mu itu sama dengan mu0. Ini baru yang satu. Ini kan misalnya tadi. Baru yang satu. Belum lagi yang kedua, tiga. Caranya sama. Cek satu-satu. Ya, cek satu-satu. Ini cek satu-satu. Ya. Nah, ini kalau simultan confident interval. Berikutnya ada yang namanya Bonferroni confident interval. Bonferroni confident interval. Nah, kalau Bonferroni confident interval itu menggunakan apa? Menggunakan bahwa peluang dari XI bar ya dikurangi dengan plus minus ya, tentunya plus minus ya. Nah, plus minus ini T ya N-1 dikalikan alfa per 2P. Alfanya per 2P dikalikan SII per N. Nah, plus minus ini itu sama dengan 1 min alfa. Ini Bonferroni confident interval. Dia lebih ketat dibandingkan simultan confident interval. Dia lebih ketat daripada simultan confident interval. Biasanya kalau univariat itu alfa per 2. Kalau untuk uji dua arah kan alfa per 2. Tn-1 alfa per 2. Tetapi karena multivariat itu duanya dikalikan dengan P. Duanya dikalikan dengan P. Jadi bukan alfa per 2 lagi. Kalau ada 2 berarti alfa per 4. Jadi kalau misalnya alfanya 5%, Anda dibagi 2, dibagi 4. 5% dibagi 4, 1,25. Ya kan? 1,25. Alfanya jadi 0,0125. Ya kan? 1,25 kan 0,0125. Gitu. Ya. Jadi ini sama dengan univariate, hanya saja alfanya dibagi dengan 2P. Gitu. Dan ketentuan mengeceknya sama dengan ini, cek satu-satu tadi, sama dengan ini. Ya. Oke, ini kalau ketemu di soal mesti bisa ya, mesti bisa. Dah, sekarang kita sudah menyelesaikan yang mana? Yang ini. Yang ini sudah kita selesaikan. Ini sudah selesai. Berikutnya kita masuk yang kedua, yang B. Nah, kita masuk yang B untuk vektor rata-rata data berpasangan. Jadi uji vektor rata-rata data berpasangan. Nah, data berpasangan itu satu populasi, ya sama ininya, apa namanya, objeknya sama, hanya diukur pada waktu yang berbeda. Ini untuk biasanya untuk melihat apa? Untuk melihat pengaruh dari suatu treatment. Ya, misalnya sebelum dan sesudah pelatihan itu diukur. Jadi diadakan pelatihan, diukur sebelum pelatihan itu bagaimana kemampuannya, kemudian setelah pelatihan bagaimana kemampuannya, ya. Yang diukur yang sama orangnya gitu ya. Nah, itu berarti vektor rata-rata data berpasangan. Di sini ada nih di slide yang ini ada. Jadi ini tadi diterangkan mengenai uji hipotesis ya, apa ini namanya? Ini tadi yang sudah saya terangkan ya, berarti ya. Mu sama dengan mu0 tadi sudah saya terangkan ya. Termasuk juga confidence intervalnya juga sudah diterangkan. Oke. Kemudian ini
Ya, ini ditambah di sini kalau N-nya besar. Ya, jadi ini ditambah lagi di sini kalau N-nya besar, ya, tapi sigmanya tidak diketahui, maka sigma tetap diduga dengan S, hanya saja kriteria statistik ujinya adalah K square P seperti Z, ya, seperti Z. Ini memang begitu ya. Jadi ini tadi masih ngulas yang tadi, ya. Ini yang untuk sigmanya itu diketahui, ini pakai Z. Atau kemudian sigmanya tidak diketahui, tapi N-nya besar sekali, ya. N-nya besar sekali ini N. N-nya apa? Observasinya besar sekali, ya. N ini. Mana nih? Oh, di sini ya. Oh ya. Ini N-nya besar sekali, ya. Ya. Itu boleh bukan menggunakan ini F, tapi menggunakan K-square P. Ya. Ya, oke ya. Jadi eh, ada istilah di sini kalau sigma diketahui, ya, pakai K-square P, ya, atau sigma tidak diketahui pakai T kuadrat, ya, menggunakan S, ujinya adalah uji F, ya. Tetapi kalau sigmanya tidak diketahui tapi N-nya besar, boleh menggunakan K-square. Boleh. Karena lebih mudah di sini. Kriteria ujinya lebih mudah. Dan confidence intervalnya ya mengikuti ya K-square. Bedanya di mana? Di dalam akar ini dirubah jadi K-square P. Ini kan statistik uji di dalam apa ini namanya? Di dalam akar ini kan statistik uji. Ya. Jadi akar dari K-square P. P alpha gitu ya. Tapi kalau untuk Bonferroni tetap menggunakan Tn-1 alfa per 2. Ini kekhususan dari kriteria apa namanya confidence interval Bonferroni. Tetap menggunakan Tn-1 alfa tapi ini per 2P. Ya, kalau di univariate kan ada kan gini ya. X bar plus minus T ya N-1 alfa gitu. Ini adalah S II dibagi N, ini kan akar nih ya. Ini kan univariat. Tapi kalau multivariat, alfa per 2. Kalau multivariat, 2-nya dikalikan lagi dengan P. Oke. Nah, itu tadi sudah ya. Kemudian nah, ini data berpasangan yang saya maksud ya. Uji vektor rata-rata untuk data berpasangan. Ya. Ya, kalau di bukunya Johnson kita lihat. Jadi selalu kembalinya ke buku ya. Kalau di slide ada trouble, kembalinya ke buku karena buku itu sudah dipakai secara internasional ya. Kita lihat untuk yang uji. Oh ya, yang contoh-contoh di sini kalian pahami aja ya. Contoh-contoh di sini. Pak, ini ada A transpose X itu apa? Nah, A transpose X itu untuk memudahkan ya mengambil marginalnya ya. Misalnya apa ini? Misalnya X bar tadi itu kan ukurannya P kali 1 ya kan? Gimana saya tulis lagi di sini ya? Oke, nggak apa-apa. Saya cocokkan di buku ya dengan bahasa kalian. Ini bahasa kalian nih ya. Nah, untuk memudahkan ini tadi loh saya bilang di sini. Nah, untuk memudahkan ini. Cek satu-satu. Gini loh ya kan? Cek satu-satu. Kemudian ini jadinya I 1 sampai P. Kalau ditulis kan panjang ke bawah. Ya kan? Kan ditulis kan panjang ke bawah. Terus ada 10 berarti ada 10 baris. Kan gitu ya. Ya kan? Ada 10 baris. Nah, ada satu yang lebih praktis itu menggunakan bantuan bantuan
kombinasi linier yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan apa? Sifat pertama dari multivariat normal. Ya kan? Sifat pertama multivariat normal apa? Ketika A dikalikan dengan apa namanya? X bar, ya. X bar gini, ya. Itu nilai harapannya akan sama dengan A mu. Nah, gitu loh ya kan. Kemudian varian dari A X, varian dari A ini juga nggak harus X bar, ini juga boleh X, boleh. Ya, ini akan sama dengan apa? Sama A S A gitu ya. Sama kan di buku? A S A. Oke. Nah, cuman gini, saya ulang lagi. Ini kalian jangan bingung. Ini N kali N min PN ini sebenarnya milik dari S ini ya. N ini sebenarnya milik dari S. Jadi ini N min P, F-nya itu P. N min 1 kali P dibagi N min P. N-nya ini sebenarnya diambil dari S per N. Nah, di sini. Ya, jadi N itu sebenarnya ngikut S gitu ya. Makanya yang tadi ini ya saya ulas di sini lagi. Kalau ini X ini asa gini. Tapi kalau varian dari A X bar vektor ini akan menjadi A transpose S per N. Ini A gitu maksudnya gitu ya. Nah, sama dengan ini N ya. Ini jadi S per N sebenarnya ini ya. Jadi jangan bingung. Itu kalau X saja ini ya. Tapi ini khusus kalau ini nilai harapan dari A X itu sama dengan A mu. Sama ini nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Ini X matriks ya. Nah, ya. Ini nggak masalah. Jadi kalau ini sama, tapi kalau ragamnya berbeda. Maka confident intervalnya kalau pakai simultaneous confident interval gitu ya. Itu tadi. Jadi peluang dari apa? Dari A transpose X bar gitu ya. Ya kan? Plus minus dari apa? Ya. Ya, dari apa? Ini ya, sama ya. Oke. Saya tulis di sini lagi ya. Ini akar dari akarnya kan 2 kali nih saya yang ini kan akarnya kan 2 kali nih ya. Sebenarnya bisa jadi 1 nih akarnya. Akarnya ini bisa jadi 1 tapi nggak apa-apa ya. Ini untuk mengambil ini saja dulu. Ini N min P ini ya. Saya bikin 2 kali juga boleh ya. Jadi saya tulis gini ya. A transpose S A per N gitu ya. Akar dari apa tadi ini N min 1 kali P dibagi P N min P F FP N min P alpha. Ini akan sama dengan 1 min alpha. Ini lebih praktis. Ini berlaku untuk semuanya. Maka ketika Anda diminta ya misalnya tadi itu X bar itu adalah ukurannya adalah 10 kali 1 misalnya. Coba cek yang mu yang ke-8. Maka Anda bisa buat A-nya itu 0 semua. Nanti yang ke-8 1. Nah, ini otomatis akan mengambil sisi yang 8 saja. Gitu ya. X-bar-nya juga akan mengambil X-bar yang ke-8. Ini juga akan mengambil posisi ragam yang ke-8. Jadi ini lebih umum menggunakan ini. Ya, ini lebih umum. Oke, jadi sama dengan yang di buku. Ya. Basis konsepnya harus kuat ya, harus
harus berbasis teori buku ya. Gitu. Nah, adapun prakteknya itu ada banyak dicontoh di buku ya, banyak contoh. Banyak contoh. Nah, ini contohnya banyak ya. Ada nggak contohnya? Harus ada dong ya. Ini contoh, ini example ya. Ah, bisa lah ya. Nah, kalau dibaca saya yakin bisa. Nah, ini bagaimana membuat confidence intervalnya ke dalam bentuk apa namanya ini? Dalam bentuk elips. Nah, ini ada caranya di sini. Tentu ketika kita ingin membuat elips, kita harus tahu namanya eigenvalue, eigenvektornya. Dari mana itu? Dari matriks S. Ya, dari matriks S. Pusatnya harus di mu, ya, harus di apa namanya? Kalau di sini berarti adalah mu 0, ya, mu 0. Ya, mu 0. Ini pusatnya di mu 0, bukan di X bar. Bukan, di mu 0. Mu 0-nya mana ini? Mu 0-nya ini. Ada contoh lain ya kira-kira? Ah, di sini nih ya, di sini. Nah, di sini ya. Mu 0-nya diketahui enggak? Nah, mu 0-nya adalah 0,562 itu kan. 0,562 dan 0,589. Nah, ini contohnya ada di sini. Ya. Ini X bar, ini mu 0. Gitu ya. Nah. Contohnya ya. Ini juga semua ada lambda-lambda itu confident apa itu namanya melihat daerah elips. Ya. Kalian punya bukunya masing-masing ya. Nah, nih ini datanya X bar 0,564, 0,603, S-nya, inverse-nya, kemudian eigenvalue-nya, eigenvektornya. Oke. Empat dua itu apa? 42 itu n-nya ya. 42 itu n. Jadi ini n dikalikan x min mu ya. X min mu. Kemudian x min mu ya. Terusnya ini dipelajari. Nah, ini kemudian diarahkan ke menggambar regionnya. Nah, itu adalah di sini mu-nya berapa ini? Di sini apakah uji hipotesis? Apakah ini uji hipotesis atau enggak ini? Ini enggak ini ya. Ini untuk menggambar elips ya. Menggambar elips dia pusatnya di X bar. Ya karena mu itu apa? Mu 0,562 0,589. Mu-nya berapa tadi mu-nya itu? 0,562 0,589. Oh, ini menguji data lain ya. Apakah ini itu berada di region atau enggak? Ya. Di sini pusatnya dia pakai X bar. Ya, X bar 1 dan X bar 2 ini pusatnya. Ya, ini kemudian dia ingin menguji apakah mu 0-nya itu ada di daerah ini atau tidak. Ya, ada di daerah ini atau tidak. Gitu ya. Oke, kalau gitu ya menggambarnya ya pusatnya di X ya, pusatnya di X bar.
pusatnya di X bar, kemudian dicari lambda apa tuh eigenvalue-nya dari matriks S, kemudian eigenvektornya untuk menunjukkan arahnya, ya, menunjukkan arahnya, ya, kemudian menghitung besarnya apa namanya absis, ya, besarnya absis ini besarnya absis, ya, ini adalah panjang setengah dari sumbu mayor dan sumbu minor 0,64, 0,18 untuk sumbu minornya, ya, untuk sumbu mayornya 0,64. Dari mana menghitungnya? Dari sini nih. Ini adalah eigenvalue 1 dikalikan dengan, ya, dengan n-1 kali P per N, ya, n-P F. Sebenarnya N akar N ini masuk di sini nih, ya. Kalau kalian tahu bahwa mater keragam itu bisa didekomposisi menjadi eigenvalue dan eigenvektor. Sebenarnya ini ada kaitan dengan ragam yang tadi saya akarkan tadi. Akar dari S11 per N, ya. N-nya di sini. Tapi oleh bukunya ditarik ke sini. Ya, supaya tidak ini sebenarnya sama, ada garis merahnya, ya. Ada garis merahnya. Ini nggak bisa di ya. Jadi akar lambda 1 per N di sini, ya. Nah, tapi juga mau ditaruh di sini juga sama saja sih, sebesarannya ini gitu. Dan ini adalah setengah dari sumbu mayor, artinya panjang ini. Panjang ini. Ya, panjang ini. Jadi panjang ini itu adalah ini. Apa nih? Eigenvalue 1, ya, akar eigenvalue 1 dibagi N dikalikan dengan akar N-1P dibagi N-P F P N-P alfa. Ya, alfanya tentu diketahui, ya. Ini 3,23 ini adalah dari tabel F ini, ya. Derajat bebas P, N-P, dan alfanya ditentukan tadi. 3,23. 0,64 ini panjangnya 0,64, panjangnya 0,64. Di sini panjangnya 0,64 juga, di sini panjangnya 0,18. Otomatis ya lambda 1 dan lambda 2 akan lebih besar dari lambda satunya. Di sini aja sama di sini. Ininya sama untuk keduanya. Sehingga ini adalah sumbu minor. Mudah disambung dengan garis lengkung. Yang kemudian Anda perlu hati-hati adalah ketika menggambar arahnya. Arahnya dari mana tuh? Eigenvektornya. Ini eigenvektornya nih. Eigenvektor 1, eigenvektor 2. Karena eigenvektor satunya itu nanti menjadi kandidat sumbu mayor gitu ya. Ini positif-positif. Positif-positif tapi tidak persis sama. Ya, kalau sama persis kan berarti 45 derajat miringnya ya. Ini tidak sama persis nih, 704, 710. Tapi positif jelas. Nah, arahnya pasti positif. Ya, arahnya pasti positif. Tapi tidak 45 derajat. Gitu ya. Gimana cara buatnya? Ya tuh di ini aja di apa namanya? Dibuat aja titik ya. Titik yang menghubungkan antara origin dan itu tadi 0,7 apa itu? 704 dan 0,710 ya. 704 710 0,704 dan 710 ya. Dibuat titik kemudian disambung aja set gitu pakai garis ya. Tapi yang jelas ini bukan 45 derajat kemiringannya. Kemudian yang sumbu minornya dari titik pusatnya tarik aja garis ini tegak lurus terhadap garis kandidat sumbu mayor tadi. Itu tapi belum ada batasnya. Jadi masih sepanjang garis itu, kemudian batasnya adalah sepanjang setengah dari sumbu mayor. Ini panjangnya adalah setengah sumbu minor. Kemudian ke atasnya dibikin yang sama. Ini juga ke bawah dibikin yang sama. Udah itu adalah regionnya. Nah kemudian kalau uji mu0 tadi, ya mu0 itu ada angkanya, ada diketahui angkanya, ya maka cek aja apakah ada di dalam interval ini, ada di dalam elip ini atau tidak.
Ya, ada di dalam elip ini atau tidak. Ya, gitu. Oke, ya, itu cara menggambar. Ini baru satu ini ya, baru satu ini. Adapun ASA itu ya intinya tadi sudah disampaikan ini. Ini pakai C ya. C itu tadi apa? C itu tadi yang kalau F tadi ya satu ini C ini ya, ini C. Jadi ini ASA per N itu ya, itu sebenarnya penjelasan dari SI 11 per N dan seterusnya itu. Oke ya. Jadi sambung menyambung harus dapat menyambung-nyambungkan ya gitu. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita yang kedua. Kedua adalah apa itu data berpasangan. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Data berpasangan ya. Kita cari dulu data berpasangan karena urutannya harus begitu. Ini Bonferroni tadi sudah ya. Ini large sampel itu artinya sampel besar itu menggunakan chi-square, tadi menggunakan F, sekarang ganti chi-square tadi kalau untuk sampel besar ya. Oke, di contoh-contoh dibaca. Wah, nggak waktu Pak ya. Ya harus punya waktu lah ya. Ya Pak, saya lihat cari dulu yang kalau quality control ini dilewati saja ya. Intinya nggak usah kalian pelajari. Boleh dipelajari tapi jangan diharapkan ini akan keluar di ujian ya. Ini dilewati saja karena yang dibahas kan masih banyak itu ya. Kalian boleh belajar tapi tidak dikeluarkan di ujian. Kalau ada waktunya kalian belajar silahkan. Kalau tidak ada nggak apa-apa, ini nggak dipelajari ya, nggak usah dipelajari maksudnya ya. Quality control ya. Setelah ini apa? Missing value. Nah ini juga nggak usah dipelajari ya. Ini nggak usah dipelajari. Ini outlier kah? Oh ini juga nggak usah dipelajari. Ya. Ini sampai bab ini selesai. Kemudian bab berikutnya kita dua bab ini dua pertemuan masalahnya ini. Nah, yang ini kita mau pelajari ya di sini di bab berikutnya ini ya. Nah, ini yang kita mau akan pelajari. Tapi sudah jam 9:30. Nah, saya ada pertanyaan.